warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul enzim sebagai target aksi obat. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dan teman-teman saya. Ada saya sendiri, Karina Tasa, kemudian ada Khairuni Sadalimunte, ada Nuroh Dahlia Harahap, ada Ramaza Rizka, dan Yulia Safitri Limbo. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca latar belakang terlebih dahulu. Latar belakangnya ialah farmakologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan makhluk hidup pada arah molekuler. Suatu prinsip dasar dari farmakologi adalah molekul obat dapat mempengaruhi komponen organisme hidup sehingga dapat menghasilkan efek atau respon melalui reseptor. Adapun macam-macam reseptor dapat diketahui dari sini ialah terbagi kepada 4 macam. Yang pertama dapat dilihat pada gambar, yaitu yang pada gambar reseptor yang berwarna ungu, yaitu reseptor terhubung kanal ion. Kemudian yang warna hijau reseptor terhubung pada enzim. Pada yang warna pink itu reseptor tergoblin G. Kemudian yang keempat reseptor intraseluler. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Khairunisa Dalimunte. Baiklah, terima kasih Kepala Karina. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu pokok bahasan. Di sini kami akan membahas yang pertama pengertian enzim, yang kedua mekanisme inhibisi enzim, yang ketiga contoh obat sebagai inhibitor enzim. Yang pertama, enzim. Enzim adalah protein yang memiliki aktivitas katalis, yaitu mempercepat reaksi kimia pada sistem biologis. Suatu enzim tidak mempengaruhi konstanta yang equilibrium reaksi yang dikatalisisnya, tetapi menurunkan ambang energi yang dibutuhkan sehingga reaksi bisa bekerja dengan lebih mudah. Ciri khas enzim adalah aksinya yang spesifik, yaitu bahwa dia bekerja pada substrat tertentu saja. Pada makhluk hidup, enzim sangat esensial untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Fungsi enzim bisa diatur untuk hasil yang diinginkan, sehingga merupakan target aksi obat yang atraktif dan cukup luas aplikasinya. Metabolisme berbagai senyawa, komunikasi antar sel, sintesis biomakromolekul merupakan reaksi biokimia, di mana enzim sebagai katalisator. Jika adanya gangguan fungsi enzim akan menyebabkan penyakit. Yang kedua, mekanisme. Mekanisme yaitu sebagian besar obat yang bereaksi pada enzim bersifat sebagai inhibitor. Ikatan obat atau inhibitor dengan enzim dapat menyebabkan substrat tidak bisa berikatan dengan sisi aktif enzim sehingga enzim tidak bisa mengkatalisis reaksinya. Penghambatan bisa bersifat reversible dan irreversible. Yaitu inhibisi enzim dibagi dua, reversible dan irreversible. Reversible yaitu mengikat secara non-kovalen, irreversible yaitu mengikat secara kovalen. Inhibitor kompetitif yaitu senyawa mirip dengan substrat memiliki tempat ikatan sama terhadap substrat dan tidak mungkin berikatan pada saat yang sama. Hal ini diatasi dengan peningkatan konsentrasi substrat. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif, yaitu senyawa bisa berikatan dengan enzim sehingga mengurangi aktivitas enzim tapi memiliki tempat ikatan berbeda dengan substrat sehingga tergantung konsentrasi inhibitor. Yang ketiga, inhibitor inkompetitif, yaitu senyawa yang hanya mengikat kompleks enzim substrat. Yang keempat, inhibitor campuran, yaitu mengikat enzim pada saat yang sama dengan substrat tetapi tempat ikatan berbeda atau allosterik. Ini dapat dikurangi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul Dahlia Harahap. Kepada Nurul, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai mekanismenya juga, di mana secara umum inhibitor ini terbagi atas dua, yaitu
kompetitif dan inkompetitif. Pada inhibitor kompetitif, yaitu dengan meningkatkan nilai konstanta atau miselis tanpa mengubah nilai laju reaksi maksimum atau Vmax-nya. Inhibisi kompetitif dapat dikembalikan dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Setelah inhibitor lepas dari sisi aktif enzim, enzim akan mampu berikatan dengan substrat dan menjadi aktif kembali. Dan di sini dapat dilihat bagaimana grafik pengaruh dengan adanya inhibitor dan tanpa inhibitor pada aktivitas enzim. Jenis inhibisi reversibel yang kedua yaitu inhibisi non-kompetitif. Inhibitor akan berikatan dengan enzim pada sisi lain selain sisi aktif sehingga dapat mengubah bentuk dan kemampuan sisi aktif enzim. Akibatnya substrat lebih sulit untuk berikatan dengan sisi aktif. Aktivitas enzim berkurang dan laju reaksi maksimum akan menurun, tetapi nilai konstanta miselis tidak berubah. Inhibisi ini tidak dapat dikembalikan dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Jika inhibitor obat mengubah laju maksimum dan konstanta miselis, maka merupakan inhibitor campuran. Kemudian yang ketiga, obat sebagai inhibitor enzim. Inhibitor kolinesterase. Kolinesterase adalah enzim yang mengkatalisis degradasi asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Ini digunakan pada terapi Alzheimer misalnya. Misal obatnya itu ada donepezil dan galantamin. Kemudian sintesis dan degradasi neurotransmitter sangat menentukan keberadaan neurotransmitter di tempat aksinya dan menentukan kerja untuk fungsi tertentu. Proses sintesis dan degradasi neurotransmitter dikatalisis oleh enzim, sehingga jika ada obat yang memodulasi kerja enzim akan mempengaruhi keberadaan enzim di tempat aksinya. Di sini ada mekanisme kerja obatnya di mana asetilkolin akan dirubah oleh asetilkolinesterase jika dipengaruhi oleh neostigmin. Asetilkolinesterase ini akan berubah menjadi kolin dan asetat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Ramaja Rizka. Selanjutnya ini adalah inhibitor MAO atau monoamin oksidase. Monoamin oksidase adalah enzim yang mengkatalisis oksidasi senyawa monoamin. Enzim ini banyak terdapat dalam keadaan terikat pada luar membran mitokondria. MAO banyak digunakan secara klinis pada pengobatan depresi atau Parkinson. MAO terdiri dari dua subtipe, MAOA dan MAOB. MAOA terdapat pada hati, gastrointestinal dan juga plasenta. MAOB terdapat pada platelet darah. Kedua enzim ini penting untuk mengaktifasi neurotransmitter monoamin, tetapi terdapat spesifitas senyawa amin yang diuraikan. Keduanya bisa menguraikan dopamin dengan sama kuatnya, tetapi MAOA lebih suka mendegradasi serotonin, norepinefrin dan juga epinefrin. Sedangkan MAOB lebih suka mendegradasi senyawa fenetilamin. Contoh obat antidepresan golongan inhibitor MAO adalah tranilsikromin, fenelzin, dan isokarboksafib. Selanjutnya inhibitor siklooksigenase atau COX. Enzim siklooksigenase terdiri atas dua isoform, yaitu COX-1 dan COX-2. COX-1 sifatnya konstitutif atau keberadaannya selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh adanya stimulus, dan juga mengkatalisis sintesis prostaglandin yang dibutuhkan oleh tubuh yang normal, termasuk proteksi mukosa lambung. Dan COX-2 sifatnya inducible, yaitu keberadaannya tergantung adanya induksi dari stimulus, dan juga dapat meningkatkan ekspresinya pada kondisi inflamasi dan kanker, atau terlibat dalam patofisiologi inflamasi. Golongan obat antiinflamasi non-steroid atau AINS bekerja menghambat rasa nyeri dengan menghambat pembentukan mediator nyeri, yaitu prostaglandin. Prostaglandin merupakan senyawa endogen hasil metabolisme asam arachidonat.
Obat AINS bekerja menghambat enzim siklooksidinase sehingga pada gilirannya menghambat produksi prostaglandin yang merupakan mediator nyeri, sehingga nyeri bisa tertahankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Yulia Safitri Limbo. Antimetabolit itu berperan sebagai substrat palsu bagi enzim, sehingga menghasilkan produk yang salah dan tidak berfungsi. Bentuknya sangat mirip dengan substrat. Contohnya adalah 5-fluorourasil, 5-bromourasil, floxuridin atau 5-fluorodeoxyuridin, dan citarabin. Obat-obat ini adalah obat anti kanker. 5-fluorourasil misalnya dapat menghambat pertumbuhan dan proliferasi sel dengan cara menjadi substrat palsu menggantikan urasil dalam biosintesis nukleotida timin. Akibatnya terbentuk nukleotida palsu yang ketika terinkorporasi ke dalam DNA akan menyebabkan penghambatan sintesis DNA dengan mekanisme kematian kekurangan timin. Obat-obat lain juga bekerja dengan mekanisme yang serupa. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ibu Karina Tasa. Iya. Itu dia presentasi dari kelompok 3 yang terkait enzim sebagai target aksi obat. Kemudian jika ada kekurangan mohon untuk dapat dikoreksi, dan jika mungkin ada kesalahan sekiranya dapat bisa diperbaiki. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.